Langit cerah, elok menawan, anak-anak main layang-layar. Hai sahabat bangunan, Puspincat kembali tayang. Oke, balik lagi bersama saya, Billy Pramana. Kali ini saya ditemani oleh kontributor dari jurnal yang dikelola oleh Puspindik Klaten. Kita kehadiran Pak Udin. Halo, mungkin bisa menyapa sahabat bangunan terlebih dahulu, Pak Udin. Halo, assalamualaikum sahabat pembangunan semuanya. Saya Muhyiddin, dipanggil Udin ya, gampangnya gitu ya. Saya tadinya Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan, baru berhenti Februari lalu. Sekarang fungsional perencana madya. Gitu ya. Statusnya masih di Kementerian Masih di Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, Pak. Ada kan tadi saya menyebutkan kontributor untuk jurnal yang dikelola Puspita Trend. Pastinya kan kalau saya sempat riset dan juga cek-cek pencarian dengan kata kunci Pak Udin, itu banyak sekali artikel-artikel yang muncul, banyak sekali artikel-artikel yang terdata di hasil pencariannya. Mungkin bisa menceritakan kenapa kok bisa sampai punya minat menulis sehingga punya karya sebanyak itu, Pak. Menulis itu sebenarnya hobi gitu ya. Tapi kalau menulis jurnal itu lain hal gitu ya. Saya memang biasa menulis fiksi lah dulu mulai zaman SMA atau kuliah gitu ya, belajar menulis awal gitu ya. Nah kemudian ketika kuliah S1 kita mulai belajar menulis ilmiah gitu ya. Zaman dulu ada namanya PIMNAS, sampai sekarang kalau nggak salah, itu sekarang ilmiah mahasiswa nasional gitu ya. Kita punya karya ilmiah, kemudian dilombakan gitu ya. Alhamdulillah zaman dulu S1 itu saya pernah juara nasional gitu ya. Itu Berbelakangnya lah ya. kemudian ke Bappenas, kemudian kita melanjutkan sekolah gitu ya. Nah itu kan menulis ilmiah, kemudian kita di Bappenas waktu itu ya, sebelum saya pindah ke Kemenaker, Bappenas itu sebagai think tank ya, sebagai think tank pemerintah Indonesia itu jargonnya kan evidence based policy gitu ya, kemudian knowledge based policy gitu ya. Ya jadi kebijakannya itu berdasarkan sesuatu yang ilmiah, teknokratik gitu ya. Dan itu harus dituliskan, ada publikasinya, well documented gitu ya. Nah itu jadilah artikel-artikel itu. Nah kebetulan saya dan beberapa teman begitu ya, ada Pak Hanan itu kita panggil profesor gitu ya, yaitu menggagas untuk pendirian jurnal Bappenas, jurnal perencanaan pembangunan, kalau bahasa Inggrisnya The Indonesian Journal of Development Planning gitu ya. Kemudian Bappenas Working Papers, kemudian JISDEP itu ya kita ini berkolaborasi lah waktu itu dengan Puspindik Klaten, Mas Weknyo, Pak Kuspika dan kawan agar JISDEP ini juga menjadi salah satu tools dari Bappenas untuk mengembangkan ketingtengannya gitu ya. Gitu. Jadi itu sih awalnya. Jadi karena hobi menulis, kemudian bekerja di lembaga think tank gitu. Nah, kemudian mengelola jurnal, ya akhirnya kebiasaan. Rutinitas, Pak ya. Demikian tadi menceritakan awalnya dari fiksi, Pak ya. Biasanya kan kalau awalnya fiksi, pengennya fiksi terus. Tapi kenapa tiba-tiba bisa memiliki minat juga ada tulis di ilmiah, kemudian berkontribusi untuk pengembangan kebijakan seperti itu, Pak? Ya fiksi itu kan apa yang kita baca dulu gitu Ya. Ketika saya SMP atau SMA. Kalau Mas Billy mungkin SMP, SMA juga paling sebenarnya juga baca fiksi kan, cerpen, novel gitu ya. Ya itu yang menginspirasi kita. Akhirnya
eh, menulis buku harian, menulis cerita perjalanan gitu ya, menulis cerita perjalanan. Tapi seiring jalannya waktu kan kita punya tantangan gitu ya. Menulis artikel ilmiah ya karena bisa jadi accident ya, tabrakan gitu. Tapi karena kita punya dasar menulis, yaitu terkelola gitu ya. Tinggal kita menyesuaikan kalau ternyata menulis artikel ilmiah itu logical framework-nya itu harus tetap lah gitu ya, logical framework bahwa kita punya masalah, kita dalemin dengan beberapa alternatif solusi, kemudian memunculkan ide-ide alternatif kebijakan, rekomendasinya kayak bagaimana sampai rencana implementasinya. Itu kita tulis. Jadi memang awalnya udah dari minat, kemudian seiring dengan berkembangnya diri, kemudian faktor lingkungan juga, akhirnya ada transisi dari yang awalnya fiksi ke ilmiah, Pak ya. Ya fiksi itu kan hobi. Belum pernah sih saya mengirimkan perusahaan fiksi belum pernah. Cuman belajar dulu kan karena perjalanan kita gitu ya. Nah, tapi seandainya mungkin ya saya nggak di Bapnas mungkin lain lagi Karena pakai novel kayak iya gitu. berarti kan lebih condong untuk mempublikasikan karya ilmiah. Tadi itu apakah memang tulisan pertama itu langsung dipublikasikan atau tulisan pertama masih trial and error dulu, Pak? Ya pasti try and error ya gitu ya. Kita nulis pendahuluan gitu ya. Kadang kita ulang-ulang gitu ya. Ulang-ulang gitu. Kita baca, kita revisi lagi, kita baca, revisi lagi gitu ya. Tapi ada beberapa senior itu kalau ngasih advice gitu ya, maju aja dulu gitu. Maju aja dulu, nanti kita perbaiki. Kadang kita suka tidak percaya diri, apa sih? Ya makanya kalau di jurnal ilmiah itu kan ada namanya reviewer gitu kan sebenarnya untuk pembaca kedua, ketiga, agar tulisan kita lebih baik. Jadi jangan takut kalau kita punya tulisan untuk dibaca orang. Tujuannya dibaca orang banyak, baru dibaca orang kedua, kita udah down dulu. Baru dibaca orang ketiga, kita dulu tak apa. Kita coba Berani dulu, Pak ya. iya, Berani mencoba. Nah, itu kan untuk menjaga keberanian itu, Pak ya, kadang-kadang susah itu. Kadang-kadang terlalu banyak pikiran, tulis begini ada yang baca nggak ya, tulis begini ada yang suka nggak ya. Itu mengatasi seperti itu begitu, Pak. itu masing-masing orang kan memang lain-lain ya. Ya kalau saya ya alhamdulillah ketemu Prof Hanan gitu ya. Ketemu setior-setior di Bapnas. Dulu Bapnas waktu saya masuk itu struktural Bapnas banyak yang dosen. Banyak yang dosen gitu ya. Bisa, Pak ya. Akademisi gitu ya. Akademisi mereka banyak mempublikasikan tulisan di cikal bakalnya jurnal perencanaan pembangunan dulu majalah perencanaan pembangunan. Iya. Dulu itu pada zamannya itu referensi yang sangat dicari untuk perencanaan pembangunan kebijakan publik gitu ya. Nah, dari situ kita baca-baca, oh begitu, wes apa namanya tulisan ilmiah kebijakan publik gitu ya. Itu benar-benar inilah jadi candra di mukanya kita memang. Kalau yang jembatannya memang ya Prof Hanan itu. Sebagai senior perencana di Bapnas yang legend lah. Kalau Prof Hanan itu. Itu memang itu Pak harus berani mau mulai coba ya. Iya, sekedar coba tapi tulis aja dulu karena kan nanti pasti ada yang membantu untuk membaca sebelum dikombinasikan. Itu
Pernah nggak Pak, misalkan kan memang reviewer tadi disampaikan oleh Pak Udin tadi merupakan pembaca kedua. Apakah ada pengalaman sebelum dipublikasikan minta komen dulu dibaca gitu Pak? Oh, ada, Ada. ada kita. Kita kan tidak menulis itu sendirian, selalu sendirian kan. Kita ada co-writer, kita tulis paper. Kadang ada teman kita eh, punya hal spesialisasi gitu ya. Nah itu kita gabung-gabungkan. Tergantung kebutuhannya lah. Kita mau menulis apa. Kita cari teman yang jago statistik, kita cari teman yang jago econometrics, ada eh, topik spesifik gitu ya. Misalnya ketenaga kerjaan ada dari sisi economics, dari sisi sosial, dari sisi politik gitu ya. Makanya itu kebutuhannya. Nah, partner menulis itu otomatis menjadi pembaca pertama gitu. Kita juga harus saling mengisi, biasa gitu. Ini kadang-kadang kan karena ada partner penulis, kadang-kadang mesti kan ada konflik dalam menulis Pak ya. Oh ya, Itu biasa Pak ya. Tidak boleh takut ketika nanti misalkan ada diskusi yang lumayan awal dalam menulis itu memang proses untuk menerbitkan tulisan yang nantinya bisa bermanfaat gitu Pak. iya. Itu kan kolaborasi dalam lingkup kecil. Iya. Nah, begitu jadi kebijakan publik, itu kolaborasinya lingkup besar. Kalau kita kolaborasi lingkup kecil aja susah, apalagi kolaborasi lingkup besar gitu. Public policy itu kolaborasi lingkup besar yang dimulai dari lingkup kecil. Berarti perencana itu memang harus punya keberanian untuk menulis Pak ya. Ya, Tapi yang menulis itu tools kita. Tools kita. Jadi public policy itu kan untuk orang banyak ya. ya Orang banyak. Jadi supaya bisa dipengerti oleh orang banyak gitu ya. Karena ini public policy itu menjadi kebijakan, bisa menjadi regulasi atau menjadi program, ada anggarannya gitu ya. Itu diturunkan dari sebuah ide yang utuh. Masalahnya apa, kemudian ini pernah kita tangani dengan cara apa, apakah kita mau mengulang kebijakan yang sudah ada gitu ya. Kemudian mau kita perkuat dengan apa, regulasi tertinggi, apakah mungkin paling tinggi undang-undang dasar gitu, undang-undang, biasanya undang-undang gitu ya. Kemudian ya peraturan di bawahnya, peraturan pemerintah, peraturan menteri gitu ya. Itu memang harus bermula dari ide yang utuh dan terdokumentasi dengan baik, terreview dengan baik, dibahas banyak orang. Nah, akhirnya menjadi ya kebijakan publik yang baik, yang bermanfaat. berarti kalau karena ada sisi nanti ada digunakan oleh khalayak ramai atau mas Iya. pasti kan dalam memilih topik penulis itu agak berhati-hati Pak ya. Nah itu bagaimana Pak? Nah, kalau topik kan ya di sekitar kita, kebetulan kita bekerja di institusi pemerintah ya gitu ya. Ya saya kalau waktu di Bappenas dulu kan pindah-pindah juga. Pernah menangani pembiayaan bangunan, pendanaan luar negeri, pendanaan dalam negeri. Dulu ya paper-paper saya lebih mengarah ke pendanaan kebangsaan, pendanaan luar negeri, pendanaan dalam negeri dulu tuh ya. Itu kita bahas satu-satu. Kemudian saya pindah ke apa ya? Saya pernah ke misalnya Direktorat Keuangan Negara, kemudian moneter gitu ya. Ya saya menulis di situ juga, mengalir gitu ya. Kita ketemu masalah di situ, kita mengalir situ. Ada topik industri, topik investasi, gitu ya. Ya kita
Di situ kita elaborasi gitu. Kemudian ketenaga kerjaan. Berarti kan sebenarnya lebih baik kalau menulis memang di area yang kita ketahui Pak ya. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada kejadian nih Pak. Saya punya minat di A, tapi karena lingkungan yang sekarang bekerjanya di B, lebih banyak punya pengetahuan di bagian B. Nah itu Iya. mana yang harus kita dahulukan Pak? Apakah memang di area yang sudah kita ketahui Kalau atau tips minat? pribadi Ya. itu memang lebih baik eh, yang kita banyak mengetahui. Kalau kita banyak tahu itu kan otomatis ada di pikiran kita, di otak kita gitu ya. Jadi kalau menyampaikan eh, oral gitu ya, ya istilahnya di luar kepala gitu ya. Nah, itu bisa menjadi kerangka. Nah, itu bisa dikembangkan dengan berbagai interaksi, diskusi dengan kawan. Karena public policy itu eh, ini eh, sesuatu yang dari berbagai arah, istilahnya tiga dimensi ya gitu ya, dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah gitu ya. Konon saya lupa dulu di Bapenas ada yang bilang public policy itu tidak bisa diselesaikan oleh satu orang jenius gitu ya. Satu orang jenius IQ 160 itu terus mau menyelesaikan public policy sendirian. Susah gitu ya. Karena public policy itu memang ide gabungan dari banyak orang. Makanya kalau saya nulis paper ilmiah, jarang sekali saya nulis sendiri gitu ya. Ada partner. Ada partner. Kalaupun saya menulis sendiri itu karena sebenarnya itu dari hasil diskusi. Diskusi banyak hal dan membaca banyak. Referensi dikembangkan sendiri Pak ya. Tapi kan kalau untuk perencana Pak, khususnya fungsi perencana itu eh, salah satu persyaratan untuk kenaikan jenjang gitu kan ada publikasi policy paper yang memang harus ditulis secara individual. Itu tipsnya seperti apa Pak? Karena kan kalau misalkan ada power raternya kan ada teman diskusi. Iya. Kalau misalkan memang ada keadaan khusus yang bolehnya sendirian nih itu juga. Iya, so, ya kalau itu diskusi. Co-writer itu karena kita sama-sama punya kontribusi. Ya. Saya kalau nggak punya kontribusi nggak mau juga jadi co-writer gitu. Jadi ya kita harus biasakan kalau kita memang nggak berkontribusi nggak usah dicatat. Teman diskusi juga cukup. Nah itu eh ya itu tadi public policy itu eh, pikiran dari banyak hal gitu ya. Kalau ya pasti banyak membaca, banyak referensi dan mendiskusikan. Kadang ide kita itu seolah sesuatu yang brilian gitu ya. Karena kita pasti masih satu sisi gitu ya. Nah, kita coba diskusikan dari beberapa sisi yang lain. Itu untuk memperkaya paper kita. Nah, kendalanya gitu tuh ya. Kendalanya memang kalau sendirian itu nulis aja lah. Apa yang ada di kepala, apa yang menjadi knowledge kita. Kita punya banyak referensi. Maju aja. Kawan nih Pak, kalau misalkan ya biasanya banyak orang mengalami kan ada writer's block Pak ya. Kalau menulis eh, dengan kasus tadi harus sendirian tiba-tiba ada writer's block, apakah memang harus dipaksakan untuk di depan kita ada tulisan yang belum selesai atau lebih baik mengalihkan diri dulu ke kegiatan lain, nanti kalau jam press nulis lagi, atau mungkin ada tips lain dari waktu lah. Kalau Iya. kalau tips saya, kalau macet baca gitu. Memang ya literasi kita itu oh, perlu meningkat lagi kan kita memang eh, baca jurnal gitu tuh kan sesuatu yang seolah-olah kayak kita makan yang gak enak tapi dipaksa. Padahal gitu ya, padahal sekarang itu tema kebijakan publik itu sudah banyak yang tulisannya
populer. Gitu ya. Jadi eh, eh, beberapa publikasi itu eh, sudah sangat eh, populer gitu ya. Kalau Mas Billy baca di Ekonomis gitu ya, itu isinya ilmiah tapi enak dibaca gitu ya. Ya, semua koran, Kompas, Tempo, Jakarta Post gitu ya. Itu isinya ilmiah, tapi memang enak dibaca. Sekarang kan jurnal-jurnal itu beberapa penulis terkenal tuh, walau penulis jurnal itu bahasanya ilmiah populer. Iya betul. Enak gitu. Enak dia. Ya bukan sesuatu yang kaku gitu ya. Sudah mulai menyesuaikan dengan sudut pandang membaca Pak ya. Ya, tapi ini ya yang public policy ya. Saya nggak ke yang lain, misalnya jurnal kedokteran, jurnal fisika, kimia. Enggak. Ini yang pembangunan ya, ekonomi pembangunan, public policy gitu. Jadi memang apa namanya? Kalau materi tulisnya harus memperbanyak literasi Pak ya. Iya, Karena mencari insight. diskusi, diskusi. Iya. Diskusi. Ya itu membuka pikiran. Oh iya, tadi macet tuh bisa on lagi gitu. Dan nggak harus baca itu tadi. Nggak harus baca jurnal. Jadi sesuatu yang populer. Nah, kalau koran, majalah itu update, Bu. Ya, update harian, mingguan. Jadi kita tidak ini out of the blue gitu ya. Tiba-tiba menuliskan sebuah ide yang semua orang tidak tahu gitu. Gitu. Jadi harus melihat dulu referensinya juga Pak ya. Iya, gitu. Terus lalu gimana Pak memastikan kalau referensinya ini ternyata memang cocok kita masukkan untuk tulisan atau naskah kebijakan kita Pak? Nah, eh, publikasi itu kan masing-masing punya ciri. Ya, ya. Jadi ada memang publikasi, misalnya jurnal public policy itu kayak di Bappenas ya, Jurnal Perencanaan Bangunan dan Bappenas Working Papers itu memang mengacu kepada penulisan policy paper ya, policy paper gitu. Itu kita sesuaikan. Kita harus tahu masing-masing publisher itu seleranya kemana. Mereka punya template, gitu ya, punya penekanan yang berbeda-beda. Itu kita harus menyesuaikan. Jadi selain harus melihat referensinya, melihat juga mau dikemanakan tulisan kita Pak ya. Yang penting tulisan itu kan punya nyawa. Nyawanya itu kan dari ide, referensinya jelas gitu, diskusinya juga sudah banyak gitu ya. Nah itu bukan nyawa. Istilahnya kalau template itu administratif lah gitu ya. Tinggal kita sesuaikan, nah kita pergi semua. Tapi kan ya mungkin saya juga salah satu penggunanya karena kadang-kadang untuk menulis bahkan untuk menulis laporan kadang-kadang kebingungan mencari kalimat yang sesuai. Kita sudah coba menulis tapi kita baca ulang kurang cocok akhirnya menggunakan prompter AI Pak ya. Bisa membantu. Nah itu secara etika penulisan seperti apa Pak? Ya, AI itu teknologi gitu ya. Kita tidak boleh menafikan itu, yaitu kita harus bisa memanfaatkan AI. AI itu paling enggak kita tidak pernah typo lah. Kita tidak pernah typo gitu ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan AI ini untuk kepentingan kita gitu ya. Jadi apa ya namanya, kecerdasan buatan gitu ya.
memang kadang akurasi itu menjadi sesuatu masalah gitu ya. Kalau kita menggantungkan ke AI gitu ya. Makanya check and recheck itu juga perlu gitu ya. AI itu memang seperti reviewer juga gitu ya. Waduh. mengoreksi tulisan kita gitu ya, mengoreksi tulisan kita. Tapi ide ide besar itu memang harus orisinil dari kita. AI itu bisa membantu kita untuk mengecek sesuatu secara cepat. Itu evidence ini apa gitu ya. Itu. Kalau dulu dengan Google memang kita sudah cukup terbantu lah ya. Nah, dengan AI itu memang bisa lebih akurat gitu ya. Tapi tetap check and recheck-nya perlu gitu ya. Tapi ke depan mungkin AI-nya juga bisa jadi lebih canggih, malah lebih cepat gitu ya. Nah, itu kita memang harus bersahabat dengan AI itu. Jadi memang daripada dihindari deepfake digunakan seoptimal mungkin Pak. Ya, AI itu kan netral, sama kayak kita dulu ada internet. Iya, zaman Ada internet, ada Google gitu ya. Ya lama-lama kita sendiri yang bisa merasakan positif dan negatifnya gitu ya. Nah, AI istilahnya kita yang menunggangi. Kita menunggangi. Iya, kita yang dari jangan sampai idenya dari AI tapi ya ide dari original kita sendiri. Iya. Tapi mungkin untuk pengecekan typo, Ya, mungkin apa parafrase mungkin Pak. frase, referensi. Kalau saya itu ada ego saya sih misalnya. Typically menulis lah, terutama style ya, gaya, gaya yang saya tidak pernah cocok dengan AI. Jadi kalau gayanya kayak saya, kita harus punya ego sih. Kalau menurut saya kita harus punya ego. Jadi kalau ngelihat pendahuluan gitu ya, sama kayak penyanyi gitu ya, sama kayak lagu gitu ya. Kita dengar intronya gitu tuh, oh ini kalau gitaris, oh ini Andra ini, oh ini Piu gitu ya. Kalau suara kita juga apa, oh ini Once, ini Ari Lasso, ini Fadli gitu, kita tahu gitu. Nah sama, saya kalau menulis itu berharap di paragraf pertama itu orang mengenali. Ciri khas. Kenali ya. Tapi memang harus punya ciri khas atau ya? Ya, tapi kalau ini kan pribadi gitu ya. Nah, teman-teman berhadapan dengan masalah praktis gitu. Itu kan kadang-kadang ingin mencari style sendiri tapi karena castingan membaca salah satu jurnal dan autornya terlalu sering mendapat autor yang sama, akhirnya kan kayak penulisan hampir mirip begitu. Kadang-kadang kayak gitu bisa muncul juga resiko-resiko plagiasi. Nah, itu menghindari gimana, Pak? Ya, kalau plagiasi itu kan kita harus paham sesuatu yang mencontek gitu ya. Kita itu boleh mencontek. Cuman kalau mencontek itu kita harus mencantumkan citation ya, referensi. Kalau di literatur pesantren itu namanya rujukan. Rujukan. Saya punya background pesantren. Jadi referensi klasik kitab-kitab besar Ihya Ulumuddin gitu ya. Itu referensinya kaya sekali gitu ya. Nah, itu makanya bisa menjadi sesuatu karya yang fenomenal. Nah, kita juga begitu. Kita punya referensi, ya kita harus tahu, oh ini bukan kata-kata saya sendiri loh gitu. Saya citation gitu. Jadi kalau kita tidak punya, itu kan kode etik ya. Kode etik ilmiah itu gitu. Kalau memang bukan ide kita sendiri, kita harus jujur. Ini loh referensinya, rujukannya. Boleh nggak Pak, misalkan kita mengutip pendapat
autor gitu untuk tulisan autor. Kemudian kita parafrase tapi tidak mengubah substansi apa yang disampaikan. Itu boleh atau enggak, Pak? Kalau kita kalau saya sih ya, sepanjang pengalaman saya itu memang kita harus memparafrase. Memang diharuskan, Pak, ya? Iya. Jadi kalau zaman dulu kan kita pakai apa istilahnya tanda kutip, gitu ya. Tanda kutip mengutip keseluruhannya gitu ya. Itu sudah enggak, kita harus memparafrase gitu ya. Jadi tapi tetap kita sampaikan ini dari referensi. Termasuk juga untuk alih bahasa, Pak, ya. Kadang-kadang kan ingin menulisnya di bahasa Indonesia, tapi ternyata apa yang ingin kita kutip itu tersedianya masih dalam bahasa Inggris gitu, Pak. Iya, sama aja mau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau memang referensinya ada duluan, kita harus cantumkan. Gitu ya. Kode etik itu, kode etik yang tidak boleh dilanggar. Kita jangan sampai kita melanggar hal-hal kecil kebiasaan. Wah, akhirnya nanti kita mengklaim tulisan orang. Harus tetap jaga etiknya, Jujur Pak. itu iya. Jujur bahwa ini bukan dari kita itu yang harus dijunjung tinggi. Untuk menulis ya. Jadi kan kadang-kadang mengumpulkan beberapa citasi, kemudian ada kesimpulan. Nah, tapi Ya. bagian kesimpulan boleh dari kita sendiri, Pak, ya. Jadi kan ada beberapa istilahnya tesis, antitesis gitu ya. Gitu ya. Jadi ada beberapa tesis, ada antitesisnya. Kita menyimpulkan. Ya, Bapak, ini tadi kan sudah banyak ilmu dari Pak Udin yang disampaikan kepada sahabat bangunan. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat pembangunan supaya menumbuh karir tulisnya, Pak. Iya, ya teman-teman sahabat pembangunan, jadi menulis itu menjadikan diri kita ada, gitu ya. Manusia itu hidup itu nggak lama, gitu ya. Jadi kita itu di dunia paling berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, gitu ya. Nah, ya kita meninggalkan tulisan. Tulisan itu apa yang sudah kita pernah lakukan gitu ya di dunia, itu kita meninggalkan jejak gitu ya. Gitu. Jangan terpaku pada kemacetan gitu ya. Membaca, berdiskusi, insya Allah kita akan membuka pikiran kita sehingga kita bisa menuangkan lebih banyak tulisan gitu ya. Dan tentunya fenomena di luar gitu ya, itu kita harus perhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita menulis sesuatu tuh out of gitu ya. Kita ya terutama untuk public policy ya, public policy itu pasti kejadiannya di sekitar kita gitu ya. Dan itu insya Allah akan banyak manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Udin atas tadi ilmu-ilmunya, kemudian pesan-pesannya kepada sahabat pembangunan. Terima kasih telah bergabung pada sesi Pusbinjat kali ini. Dan tadi mungkin sahabat pembangunan mendengar ada beberapa tokoh yang disebutkan oleh Pak Udin. Apakah akan hadir di Pusbinjat berikutnya? Kita tunggu saja. Terima kasih telah menyimak sampai akhir sahabat bangunan. Jangan lupa subscribe dan tetap saksikan Pusbinjat dari episode 1 sampai dengan episode terakhir. Sampai ketemu di Pusbinjat berikutnya.